الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, agama Islam ini mengambil berat tentang penghormatan dan juga ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya, serta dikaitkan daripada penghormatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk saling menghormati dan saling mentaati satu dengan yang lain. Walaupun terjadinya hormat kepada orang lain dan taat kepada orang lain, hakikatnya adalah hormat itu didasari hormat kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita hormat kepada orang tua, karena Allah yang suruh kita hormat kepada orang tua. Maka kita menghormati perintah Allah kepada kita untuk hormat kepada orang tua, maka kita menghormati orang tua kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada orang tua. Disebabkan oleh kerana maka kita mentaati orang tua karena Allah juga yang suruh kita untuk mentaati orang tua kita. Sehingga penghormatan dan ketaatan kita kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang ada hak kepada kita untuk dihormati dan ditaati, dasarnya adalah hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar hormat dan taat inilah agama terbangun. Kalau tidak dijaga penghormatan sesama kita dan ketaatan kepada pihak-pihak yang kita diperintahkan oleh Allah untuk taat, maka hancurlah agama dan jatuhlah nilai-nilai agama daripada orang tersebut. Oleh sebab itu, hubungan antara manusia ini dasarnya adalah hormat, dan itu adalah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim untuk kita saling menghormati dan tidak menjatuhkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, tidak memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak hormat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, la yaskhar qaumun ala qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah ada di antara kamu yang menghina orang lain. Mungkin orang golongan yang kamu hina dia lebih baik daripada kamu. Wahai sekalian perempuan, janganlah kamu merendahkan perempuan-perempuan yang lain. Mungkin perempuan yang kamu rendahkan dia lebih mulia daripada kamu, yakni yang merendahkan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saling merendahkan dan diperintahkan untuk saling menghormati. Lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala talmizu anfusakum. Kamu jangan menikam diri kamu. Mana ada orang menikam dirinya, orang menikam orang lain. Janganlah kamu perli diri kamu, wala talmizu anfusakum. Talmizu yakni merendahkan orang lain hatta dengan isyarat, hatta dengan matanya. Kadang-kadang orang menghina orang lain dengan isyarat mata atau dengan gerakan, itu wala talmizu anfusakum. Dilarang oleh Allah untuk merendahkan orang lain hatta dengan isyarat. Tapi menariknya pada ayat ini, Allah ketika melarang kita merendahkan orang lain dengan isyarat, katanya janganlah kamu merendahkan diri kamu hatta dengan isyarat. Merendahkan diri kamu, padahal yang direndahkan adalah orang lain. Karena orang yang merendahkan orang lain dengan isyarat matanya atau tangannya, hakikatnya dia telah menghina dan merendahkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu dikatakan jangan kamu hina dirimu sendiri, padahal yang maksudkan adalah orang lain. Demikian karena hubungan sesama orang-orang beriman seperti satu jasad. Merendahkan orang lain seakan-akan dia merendahkan dirinya sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu menggelari orang lain dengan gelaran yang tidak elok, yang tidak baik. Dahulu orang-orang yang beriman kepada baginda Rasulullah di masa mereka hidup di zaman jahiliyah mempunyai nama-nama yang kurang elok, gelaran-gelaran yang tidak baik. Ketika mereka masuk Islam dipanggil dengan gelaran yang masa jahiliyah dahulu
menjadi gelaran kepada mereka dan mereka tidak suka dengan gelaran tersebut. Maka ketika gelaran itu diungkit balik dan dipanggil sahabat dengan gelaran-gelaran zaman jahiliyah yang dia tidak suka, turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu memanggil orang lain dengan gelaran yang mereka tidak suka. Ini adalah dasar perhubungan sesama manusia adalah dengan ihtiram. Dengan memastikan dasar ihtiram itu sendiri, penghormatan itu sendiri. Tentunya manusia dihormati karena ilmunya, manusia dihormati karena ibadahnya, manusia dihormati karena umurnya, manusia dihormati disebabkan oleh karena martabatnya. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, liyani ulun nuha, hendaklah yang ada di belakang saya ketika salat adalah ulun nuha, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli dalam Al-Quranul Karim. Kenapa diperintahkan di belakang Nabi ketika Nabi menjadi imam? Orang-orang yang mulia, orang-orang berilmu. Karena jika ada apa-apa berlaku kesilapan dan khilaf pada imam, ada orang yang boleh menggantikan kalau di belakangnya adalah orang yang berilmu. Demikian diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga yang ada di belakang baginda Rasulullah ketika salat adalah orang-orang yang ahli dalam Al-Quranul Karim, sebagai menghormati Quran yang ada pada dada mereka sehingga ditempatkan di hadapan, sehingga saf hadapan itu dikosongkan hanya untuk orang-orang yang layak untuk berada di saf tersebut, karena penghormatan yang ada kepada orang yang memiliki kelebihan dari Allah, yaitu Al-Quran, yang dikedepankan khususnya ketika berada di dalam salat. Bagaimana tidak, sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga, jangankan di masa hidupnya orang itu punya Quran, hatta setelah wafatnya pun ketika ingin mengebumikan dua jenazah dalam satu liang lahat setelah peperangan Uhud, baginda Rasulullah tanya, siapa di antara dua orang ini yang lebih banyak menghafal Al-Quran? Bila ditunjuk salah seorang daripada mereka, maka dialah yang diturunkan terlebih dahulu sebagai penghormatan kepada orang tersebut karena Quran yang ada di dalamnya. Dengan demikian kemuliaan Quran itu sendiri mengangkat darjat orang yang punya Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan akan Al-Quranul Karim. Demikian penghormatan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita diperintahkan untuk menghormati orang tua yang lebih tua daripada kita. Dalam bertutur kita hendaklah beradab dan bersopan sebagai penghormatan, baik itu orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita. Dua orang datang kepada baginda Rasulullah, adik-beradik, dan ingin berbicara, mengadu tentang satu permasalahan. Masing-masing ingin memulai dalam berbicara, mengetengahkan kisnya kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi melihat kedua-duanya ingin berbicara. Nabi bersabda, kabir, yang tua dulu bercakap. Kata baginda Rasulullah SAW, dihormati usianya, karena umurnya. Baginda Rasulullah bersabda dalam hadis, laisa minna man lam yujil kabirana wa lam yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan golongan kami orang tak hormat kepada yang lebih tua, tidak sayang kepada yang lebih muda, dan tidak mengenali haknya orang yang alim untuk dihormati. Demikian sabda Nabi memberikan garis panduan penghormatan karena umurnya, karena ilmunya, supaya hubungan sesama kita itu didasari dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min ijlalillah ikram dhi asyaibatil muslim. Bahagian daripada orang itu mengagungkan Allah bila dia menghormati orang Islam yang lebih tua daripada dirinya. Oleh sebab itu dilihat dalam bimbingan syariat ini, di dalam kita berinteraksi, hatta kita lebih alim daripada orang tua, hatta kita lebih berkedudukan daripada orang tua, tapi ini perintah daripada sabda Nabi untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kalau itu adalah orang yang lebih tua dari segi umurnya sahaja dihormati, apatah lagi orang tua yang menjadi sebab kelahiran kita. Demikian diajarkan penghormatan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang satu dihormati karena Qur'annya, yang satu dihormati karena umurnya, yang satu dihormati karena ilmunya, dan satu dihormati karena kedudukannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar penghormatan itu adalah kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, penghormatan yang paling agung untuk kita lakukan adalah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dan ketaatan yang perlu untuk kita pegang dalam hidup ini adalah ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Itulah yang kita dapat kaji, itulah yang kita dapat ambil manfaat daripada peristiwa pembangunan Ka'bah dan juga peristiwa amal ibadah haji, peristiwa terbangunnya kota Mekah. Kesemua adalah simbol daripada penghormatan dan ketaatan satu keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Siti Hajar alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Keluarga ini mengedepankan konsep respect, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan respectnya suami kepada istri, respectnya istri kepada suami, respectnya anak kepada orang tua, respectnya orang tua kepada anak, dan ketaatan yang ada di antara mereka. Itulah yang ada pada amal ibadah haji. Kesemua menggambarkan tentang keluarga ini yang mempunyai penghormatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim selain daripada dua ini, yaitu hormat kepada Allah dan juga taat, setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah Allah itu begitu berat untuk ditunaikan oleh Nabi Ibrahim, walaupun perintah Allah itu amat sukar untuk dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim yakin dan pasti bagi mereka walaupun menghadapi kesukaran di dalam mentaati perintah Allah dan menghormati arahannya Allah Subhanahu wa taala, ianya tidak akan hilang sia-sia. Bagaimana akan hilang orang yang dijaga oleh Allah? Bagaimana akan hilang orang yang dipantau oleh Allah? Bagaimana akan dibiarkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal itu tidak mungkin akan dilakukan oleh Allah kalau orang tua tidak akan meninggalkan anaknya dalam kesusahan. Allah lagi lebih luar biasa untuk tidak membiarkan hambanya yang taat hidup dalam kesusahan. Hanya ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana manusia ini menyikapi akan perintahnya Allah. Adakah dia hormat kepada perintahnya ataupun dia taat kepadanya, atau sebaliknya yang dilakukan hamba itu ke atas perintah dan juga larangannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan sampai hari ini Nabi Ibrahim diingati, Siti Hajar diingati, Nabi Ismail diingati? Bukankah orang ketika pergi ke Mekah mengingatkan tentang tiga orang ini yang menjadi sebab terbenanya kota Mekah yang makmur, yang kita dengarkan qasidahnya sebentar tadi, yang diungkapkan oleh Nabi SAW, wallahi ya Makkah innaki la ahabbil biladi ilayya ilallahi wa ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Ketika keluar daripada Mekah saat ingin berhijrah, menoleh ke belakang menghadap kota Mekah, katanya, wallahi ya Mekah, demi Allah wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang dicintai oleh Allah dan aku pun cinta kepada engkau. Kalau bukan oleh karena kaum engkau yang ada di dalam menghalau aku keluar, aku tak akan keluar daripada engkau. Berbicara kepada siapa? Adakah berbicara kepada makhluk yang boleh menjawab? Adakah berbicara kepada makhluk yang boleh merespon? Ianya adalah untuk memberitahukan bagaimana mulianya kota Mekah sehingga Nabi enggan untuk keluar, tapi karena terpaksa beliau juga keluar daripada kota Mekah. Apa yang ada kemuliaan pada kota Mekah? Siapa yang menjadi sebab kota Mekah itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim banyak kali? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Disebut berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Mekah dan juga Ka'bah disebabkan oleh karena tiga orang ini. Apa yang menyebabkan makam Ibrahim disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat salat. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam kawasan tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu makam Ibrahim. Disebutkan makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim?
Batu dipijak oleh Nabi Ibrahim, kekal namanya hingga hari ini walaupun sudah lebih daripada 3000 tahun daripada wafatnya Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Orang pergi ke melaksanakan tawaf dan juga sa'i antara Safa dengan Marwah. Apa yang bermain dalam fikiran seorang ketika tawaf antara Safa dengan Marwah kalau bukan mengingati tentang seorang perempuan yang hormat kepada Allah dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya dikekalkan oleh Allah hingga hari ini walaupun juga lebih daripada 3000 tahun tidak naik ke bukit Safa dan lalu ke bukit Marwah illa mengingati tentang seorang perempuan bernama Hajar yang taat kepada Allah ketika ditinggalkan oleh suaminya di tempat yang tak ada sumber kehidupan. Apa yang menyebabkan Siti Hajar untuk berada di tanah yang gersang, tak ada apa-apa sumber kehidupan, la tumbuh-tumbuhan wala air, sekeliling gunung ganang dan di musim yang begitu panas. Bertanya kepada suaminya ketika diletakkan di satu tempat dengan kemah dan sedikit makanan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim, lalu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tanpa menoleh ke belakang dan tanpa berbicara. Tidak terungkap dengan kata-kata bagaimana seorang suami akan meninggalkan istrinya bersama dengan anak yang masih kecil yang masih menyusu dengan ibunya, dengan bekalan yang dibekalkan apa adanya. Sampai berapa lama akan ada di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bagaimana ada seorang yang sebagai seorang lelaki yang seharusnya melindungi keluarga, istri dan juga anaknya, diperintahkan untuk meninggalkan orang yang patut dilindungi, orang yang patut dijaga di tempat yang tak ada sumber kehidupan. Nyawanya boleh terancam, keselamatannya boleh terancam, mungkin dengan berlalunya masa, mungkin dengan habisnya makanan, mungkin adanya binatang buas, mungkin dan mungkin. Yang menjadi satu cabaran yang berat bagi seorang suami, tapi yang perintah adalah Allah. Beliau yakin bahwasanya penjagaannya kepada istri dan anaknya tidak lebih hebat daripada penjagaan Allah terhadap hambanya. Siapa manusia dan makhluk yang ada di atas muka bumi ini kalau bukan yang maha menciptakan mengadakan? Nabi Ibrahim berkeyakinan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya walaupun berat, tetapi ia lebih yakin dan bahwasanya keluarganya lebih selamat di bawah jagaannya Allah walaupun secara zahir kontang itu tanah gersang dan tak ada sumber kehidupan. Keyakinan ini yang perlu ada kepada seorang muslim dan mukmin ketika menyikapi arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tercabar keinginan Nabi Ibrahim, tercabar emosi Nabi Ibrahim, tercabar perasaan Nabi Ibrahim dengan tidak sanggup menoleh ke belakang. Khawatir bila mana menoleh akan terusik perasaannya. Maka ditanya oleh Siti Hajar tanpa menoleh Nabi Ibrahim ke belakang, "Ya Ibrahim, wahai suamiku, engkau tinggalkan aku di tempat ini yang tak ada sumber kehidupan. Engkau yang mahu aku berada di sini atau Allah yang suruh engkau?" Kata Nabi Ibrahim, "Bal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Tanpa menoleh beliau. Kata Siti Hajar, "Idzan lan yudayyi'ana." Kalau begitu tidak mungkin dia akan membiarkan kita dalam keadaan kelaparan ataupun kesusahan. Keyakinan yang ada kepada Siti Hajar ini yang menjadi sebab kekalnya apa yang disaksikan oleh umat Islam sepanjang zaman daripada perjalanan mereka ke tanah suci Mekah adalah mengingati perjuangan orang-orang yang respect kepada Allah dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya dikekalkan hingga hari ini, sejarahnya kekal hingga hari ini, sampai hari ini pun juga diambil ibrah yang ada pada amal ibadah suci umrah ataupun haji, semuanya bercerita tentang tiga orang ini. Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi Ibrahim keluar setelah meninggalkan anak istrinya di tempat tersebut, setelah menjawab pada Siti Hajar, setelah menghala ke belakang batu besar, dia berdoa, "Ya Allah, skantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di rumahmu di tempat yang tak ada sumber kehidupan, dititipkan kepada Allah, diamanahkan kepada Allah, diminta Allah yang jaga. Karena apa?
Karena apa saja yang kita akan lakukan dalam bentuk penjagaan tidak akan lebih selamat daripada penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka diamanahkan, ya Allah, engkau jaga. Engkau yang pelihara kepada mereka. Pemeliharaan Allah kepada Siti Hajar dan juga kepada Nabi Ismail, apa yang kita lihat sekarang ini. Ka'bah Ibrahim dan Ismail yang bangun. Hijr dinamakan Hijr Ismail. Zamzam adalah hasil pada Siti Hajar juga Nabi Ismail. Safa dan Marwah Siti Hajar. Berada di padang Arafah, Nabi Ibrahim diajarkan amal ibadah haji di situ. Di Mina melakukan amal ibadah korban, Nabi Ibrahim yang membawa putranya Nabi Ismail pergi ke Mina. Kemudian setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk agar supaya Nabi Ibrahim sembelih kepada anaknya, katanya mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi semalam aku menyembelih kepada engkau. Panggilan ya bunayya, wahai anak. Ya bunayya ini panggilan manja, panggilan sopan, hormat. Ini orang tua hormat kepada anaknya. Kalau orang tua hormat kepada anak, bukankah anak lebih wajib untuk hormat kepada orang tuanya? Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ini ara fil manam, saya bermimpi semalam, anni adbahuk, aku diperintahkan untuk menyembelih kepada engkau. Katanya, ya abati, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar, tunaikan apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati aku daripada golongan orang-orang yang bersabar. Kata Nabi Ismail mengatakan kepada, ya abadi, wahai ayah kesayanganku. Panggilan daripada ayah kepada anak hormat, panggilan anak kepada orang tua pun juga hormat. Ya, kita mahu penghormatan ini ada di tengah-tengah keluarga. Bila kita tidak terapkan konsep hormat di rumah, jangan harap hormat itu akan terjadi di luar. Bila kita ingin dihormati di luar, di dalam kita mesti melaksanakan penghormatan sesama kita. Wahakadha Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya. Ini Nabi Ibrahim menawarkan kepada anaknya bukan ingin diberikan hadiah, lah handphone, wala iPad, wala bukan diajak melancong, ingin disembelih. Secara hukum akal begini, macam mana nyawa saya nak diserahkan? Mana boleh orang akan menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh orang lain? Kalau tadi dibahaskan nyawa kamu, kehormatan kamu, harta kamu haram untuk dinodai. Tapi oleh karena Nabi Ismail tahu dan Nabi Ibrahim tahu kalau perintahnya melalui mimpi datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang difahami oleh akal tentang masalah pembunuhan atau penyembelihan, kalau hal itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih tahu. Nabi Ibrahim mengatakan, aku dapat wahyu. Nabi Ismail mengatakan, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kamu, walaupun dengan mengorbankan nyawanya tidak lebih berharga daripada melaksanakan perintahnya Allah. Nyawanya dan kehormatannya tidak lebih berharga berbandingkan menghormati perintahnya Allah dan mentaati akan perintahnya Allah. Apa ada kehormatan pada seseorang kalau tidak hormat kepada Allah dan juga tidak taat kepada Allah? Walaupun satu dunia ini menghormati dan menyanjung kepada orang yang dia tidak taat dan tidak menghormati Allah, hina di hadapan Allah walaupun semua orang menyanjungnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang terhina di mata semua manusia, kalau dia orang yang hormat kepada Allah dan taat kepada Allah, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukuran penghormatan bukan penilaian orang kepada orang dihormati, tapi penilaian kedudukan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha Nabi Ismail juga mengatakan kepada ayahnya, tunaikan apa yang Allah perintah kepada engkau, apa yang diperintah kepada engkau. Perintahnya Allah dihormati. Ini yang menyebabkan kekalnya zikra, peringatan yang ada di tanah suci Mekah daripada ibadah semuanya mengingatkan tentang 3 orang yang hormat kepada Allah dan juga taat kepada Allah, dikekalkan sampai hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah,
Ambillah hikmah daripada datangnya 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah untuk kita memegang dengan konsep hormat kepada perintah Allah dan juga taat kepada perintah Allah, untuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipelihara oleh Allah seperti mana dipeliharanya Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar oleh Allah karena hormat dan respect, karena respect dan juga taat, maka kita pun juga perlu untuk meneladani tentang hormat dan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Itulah yang akan memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan datangnya awal pertama bulan Dzulhijjah, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, yang dikatakan di antara 1 tahun ini malam-malam yang terbaik adalah 10 malam Dzulhijjah, karena Allah bersumpah secara khusus. Menjadi perbezaan ulama mana lebih baik, 10 malam Ramadan ataupun 10 malam Dzulhijjah, maka dikatakan bahwasanya bahagian 10 malam Dzulhijjah karena digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah, memiliki keistimewaan tersendiri yang tak ada pada yang lainnya, termasuk pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri juga. Ambil peluang, ini malam pertama malam Dzulhijjah, akan melalui malam yang kedua, yang ketiga sampai kepada hari raya Idul Adha. Setiap malamnya ambillah peluang untuk diimarahkan dengan zikir, dengan tahmid, seperti mana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari dan malam yang dimuliakan oleh Allah pada amal perbuatan saleh seperti mana orang beribadah amal saleh di malam-malam dan hari-hari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah wa Rasulullah, jihad pun kata sahabat, kata Nabi, jihad pun juga kecuali orang keluar daripada rumahnya dengan hartanya dan juga dirinya dan tidak kembali, la dengan harta wala dengan diri, maknanya gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah kamu di hari-hari ini dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah 10 malam pertama ini adalah lisan kita basah sentiasa dengan zikir kepada Allah, dan jadikan syiar kita atas perintah Allah dan Rasulnya untuk dihormati dan juga ditaati, untuk dikekalkan nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmah dan juga dengan maghfirah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita hari ini. Mudah-mudahan 10 malam pertama Dzulhijjah ini memberikan pembaharuan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala imarahkan waktu-waktu kita di 10 malam ini khususnya untuk kita makin dekat dengan Allah, makin rindu dengan Allah, makin seronok menyebut nama Allah, makin merasai indahnya menyebut nama Allah, makin indahnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah ke hari Arafah dan juga disampaikan oleh Allah ke hari raya untuk mendapatkan pengampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala daripada berpuasa hari Arafah, dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang seperti mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para asatidzah yang hadir bersama dengan kita menyampaikan nasihatnya diberikan ilmu bermanfaat, diberikan oleh Allah istiqamah, diberikan keikhlasan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah hajatnya dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para syibah yang hadir bersama dengan kita diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, dijadikan kita anak-anak muda menghormati orang-orang tua birahmatika arhamar rahimin, agar supaya kita kalau sudah tua nanti orang muda pun akan hormat kepada kita birahmatika arhamar الرحمن. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang hormat kepada Engkau dan juga Rasulmu, yang taat kepada Engkau dan juga kepada Rasulmu birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.